Hai guys, itu bersama Derby. Sudah saya up ketika Kang Tony, saya di situ kecewa banget sama Kang Tony. Dia penggiringan itu menurut saya jahat kepada Kang Deddy. Sudah saya up guys ya. Teman-teman bisa cek di kolom komentar linknya. Karena di situ wah dalam banget pembahasan mengenai study tour, mengenai juga pembongkaran. Dan ini adalah buzzernya PDI, Eko Kuntadi. Yang udah jelas lah, kalau udah buzzer PDI itu akan menyerang, yaitu orang yang dekat sama pemerintahan, orang dekat sama Prabowo. Kita bahas nih, ini dia reaksinya. Untuk teman-teman yang main media sosial, kita pasti terhibur dengan YouTube-nya Kang Deddy kan, agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan, itu hiburan buat kita. Tapi tentu saja bagi kita masyarakat, seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih, karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak, katanya ini adalah penyebab banjir. Kalau itu memang dasarnya, saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu bangunan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penataan kawasan Puncak. Jadi mungkin yang dibongkar nanti 100, 200 film, 400, 500, bongkar semua. Kalau itu nggak dilakukan, ini pencitraan. Cuma satu, gegayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis, sama seperti kita nonton Baim Wong, setelah itu selesai. Itu yang penting. Pencitraan atau bukan, saya lihat bukan saat ini, tetapi apakah itu berlanjut atau tidak. Ataukah cuma sekedar show sebentar, lalu lupa, kemudian Puncak begitu lagi, besok Bogor banjir lagi. Kalau mau, selesaikan semuanya. Total, itu bukan pencitraan namanya, gebrakan. Kan gebrakan di awal ya, dia menggebrak lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang konsisten, itu yang pertama. Yang kedua misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Ramai juga tuh kemarin. Ya kan ramai kan, kalau Anda nunggak 3 tahun, bayar sekarang, pajak Anda dihapus. Ada insentif bagi penunggak pajak. Ada insentif bagi orang yang nakal tidak bayar pajak. Pertanyaannya, insentif apa yang diberikan kepada orang yang taat bayar pajak? Nggak ada. Bayangkan, gubernur memberi... Nggak ada, ya makanya kalau jadi buzzer tuh jangan tolol-tolol amat. Nggak ada. Itu udah dibahas Kang Deddy, sudah dibahas akan ada reward untuk orang yang nggak pernah nunggak pajak. Yang kemarin itu dia nggak terlibat dalam menunggak pajak. Kalau itu nggak paham, hai buzzer PDI, nggak ada. Pede banget ngomong nggak ada. Asli aku kesel banget. Ini gue bilang guys, akan ada orang yang nggak suka sama Kang Deddy. Ya makanya teman-teman, kita khusus Kang Deddy. Mulai besok lah ya, saya akan up khusus tuh di channel Derby guys ya. Jadi itu bisa ada 1-2 video setiap harinya akan up tentang itu. Makanya teman-teman yang bingung linknya mana, di kolom komentar sudah saya sertakan linknya. Di situ juga saya bahas yaitu tentang Kang Tony ya, yang dia mengatakan bahwa dia memang mengatakan Kang Deddy pencitraan, tapi penggiringan itu buat saya sekecewa itu. Nah di channel itulah saya akan membahas yaitu tentang Kang Deddy seterusnya. Bisa subscribe guys ya channel tersebut. Harus dikawal Kang Deddy ini. Akan ada muncul kayak gini ya, ini ya. Para pembenci ya, muncul pasti. Beri kebijakan, memberi insentif kepada orang-orang yang tidak taat peraturan, sementara orang-orang yang taat peraturan tidak diberi insentif. Ini kan jadi problem dalam konteks kebijakan publik. Harusnya udah aku nggak kuat dengernya, nggak kuat aku. Hanya orang, waduh Tuhan, nggak kuat aku. Dia nggak paham itu. Lu kalau nggak paham dengan Kang Deddy, jangan ngomong. Malu takutnya. Ya, ada reward untuk orang akan pengulangan lagi kan? Kalau dia ngulangin, oke, kita langsung aja skip ya si buzzer yang goblok itu ke Ade Armando ini dia. Dengan Bung Eko sangat lurus, sangat jernih dan sangat visioner ya. Tapi lagi-lagi kan pertanyaan beliau adalah bahwa semua menjadi tergantung pada apakah di masa depan. Misalnya saja kalau misal Kang Deddy bilang kali ini saya maafkan ya.
Tapi mulai tahun depan setelah saya maafkan sekarang, ini akan saya laksanakan dengan konsisten mungkin. Bukan konsisten, setegas mungkin. Tegas Kita nggak mungkin. tahu. Jadi jawaban dari Bung Eko tadi saya setuju. Kita belum tahu sekarang. Tapi saya sih percaya ya, ini persoalan, saya kebetulan warga Jawa Barat nih Bung Eko. Oh sama ya. Saya milih Kang Deddy kemarin. Pasti bukan. Pasti bukan kan? Saya rahasia. Rahasia. Kau itu pendukung PDI kau. Si Rana kau dukung kan? Domisili mana ini, Mas Saya Adi? Bogor. Oke. Saya Bogor. Jadi curhat semua nih kan, jadi Enggak, tapi saya mau bilang begini. Saya melihat Kang Deddy ini adalah orang yang udah punya asam garam yang begitu lama berkecimpung sebagai seorang pejabat publik. Dia sebelum jadi bupati, dia wakil bupati dulu. Wakil bupati 2 kali. 15 tahun jadi anggota DPR, sekarang menjadi gubernur. Jadi ketika dia maju dan akan jadi presiden suatu saat. Layak banget guys. Dan saya bersyukur juga waktu itu Kang Emil kan milih ke Jakarta kan. Jadi dia bisa maju di Jawa Barat dan jadinya menang. Menangnya dengan angka yang luar biasa kan? 66%. 66%. Betul. Nah, saya merasa itu adalah cerminan dari betapa masyarakat percaya pada Kang Deddy. Nah, saya melihat Kang Deddy ini memang bukan tipe orang yang sekedar melakukan gebrakan tanpa dasar. Misal kembali ke pembicaraan tentang apakah ada aturan mengenai pelarangan study tour. Ada ternyata. Ternyata ada ya. Ini saya lihat dari, wah ini hilang lagi nih. Surat edaran nomor 64 garis miring PK 01 Kesra tentang study tour pada satuan pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat atau PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin tertanggal 8 Mei 2024. Jadi sebelum tindakan eksekusi yang dilakukan terhadap Kang Deddy Mulyadi, ya kan sudah ada aturannya. Sudah ada. Jadi ya gimana Kang Tony? Ya. Bisa ditarik lagi? Sabar, Bang Endar. Mas Ade belum kelar nih, sabar. Aduh, aku puas banget lagi. Kang Tony. Enggak, saya Mas Ade. Enggak, sekarang kita harus apresiasi ya, Kang Tony itu mempertanyakan ada nggak aturannya ya. Kebetulan dengan cepat bisa ditemukan ada aturannya. Sebagai orang Jawa Barat saya juga ingat bahwa sebetulnya sebelum Kang Deddy jadi gubernur sudah keluar, karena waktu itu kekhawatirannya adalah soal kecelakaan ya. Dan betul Anda katakan lagi ada kaitannya dengan betapa biaya yang dikeluarkan oleh para orang tua. Jadi anyway, saya mau bilang bahwa aturannya ada. Dia tidak sekedar melakukannya tanpa ada dasar rujukan yang jelas. Tapi saya merasa bahwa Kang Deddy adalah sebetulnya memang tipe, ini soal cara pandang nih ya, Bung Eko, tipe pemimpin yang diperlukan di Indonesia saat ini. Yes. Saya membayangkan orang-orang semacam Kang Deddy, kalau saja orang daerah lain itu bisa punya pemimpin seperti Kang Deddy, itu akan membantu sekali banyak hal di Indonesia ini. Buat anak-anak muda, mudah-mudahan juga bisa paham nih. Ya, gini maksud saya. Salah satu persoalan di Indonesia ini kan adalah betapa orang-orang Indonesia ini senang sekali tidak mentaati aturan. Aturannya udah ada, nggak dijalankan. Terus tenang-tenang aja. Anda nggak boleh bangun rumah di atas tanah yang bukan milik Anda. Tapi ada bangunannya di sana. Dengan anggapan bahwa jangan dibantah dulu ya. Karena saya setuju. Karena dia udah siap-siap pegang mic. Boleh Mas. Boleh Mas. Boleh kok Mas. Kan kita sama-sama bangun rumah di atas tanah yang sah kan. Nah masalahnya ada banyak sekali orang yang bangun bangunan di atas tanah yang tidak sah, termasuk yang di tempat Bekasi. wisata itu ya. Di Puncak. Itu sudah diingatkan sebulan sebelumnya kalau nggak salah. Sebulan sebelum Kang Deddy turun tangan sudah dibilang, kalian itu nggak boleh bangun seperti itu. Kalian harusnya, saya lupa apakah seluruh bangunan tersebut salah atau hanya sebagian ya. Tapi kalau Kang Deddy kesel kali dia ya. Udah disuruh berhenti bangun, tetap dibangun dan tetap dibuka dan pengunjungnya berlimpah.
Begini, aku mungkin ada yang miskomunikasi ya. Saya pertegas ya. Itu ada izinnya betul. Tapi izinnya enggak seluas yang kemarin itu ya. Hanya sepersekian izin untuk membangunnya. Nah, yang lebihnya itu adalah nggak ada izinnya. Ini kita belum bicara AMDAL ya. Tapi izinnya nggak ada. Nah, kalau izin nggak ada, berhak langsung dieksekusi. Izinnya nggak ada kok. Maka dia merasa harus datang untuk mengatakan, ya udah bubarin aja lah ini. Ya, itu memang bukan gaya Indonesia. Ya, di Indonesia, di dalam budaya kita kan sama-sama orang FISIP nih. Itu ada yang namanya high context culture sama low context culture. Kalau high context culture tuh maaf mas, ini tolong ini muter-muter jalannya, ujungnya adalah pinjem duit gitu ya. Misalnya. Kalau saya low konteks, saya datang, bang, saya lagi susah nih, bantulah gitu ya. Kang Deddy itu levelnya kayak gitu. Tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi, apakah itu pencitraan atau bukan itu soal lain ya. Tapi nanti dulu dong, nanti ini jangan langsung ke Belum ini, enggak. Biar langsung ditanggapi boleh lah, Ya, ya. Mas Ade. Gerakan tangan ini pegel mas, pegel. Cuma gini doang. Saya mau bilang bahwa lihat contoh-contoh videonya Kang Deddy di TikTok. Pernah nonton nggak? Kan marahnya tuh misalnya saya sangat suka dia datang sama orang yang jualan minuman keras dan obat. Ya, pernah lihat itu kan? Sambil dipraktekin dong Mas Ade. Ini apa dia bilang? Oh, Ini obat. Buat apa? Nggak tahu. Dia bilang dia disuruh aja dia jual. Sekarang gini deh, ini dilarang. Dan kalau kamu tuh, dia bilang sama si penjualnya, itu masih tetap kepengen jual obat ini boleh, tapi lu minum dulu. Sekarang minum nih yang saya pegang. Tentu saja si penjualnya nggak mau, karena dia tahu persis bahwa bahaya dari obat itu adalah dia bisa kehilangan nyawanya kan. Jadi nggak diminum sama si guru lagi, oleh si pedagang itu. Terus dia bentak, makanya nggak boleh. Ya, nah ini banyak sekali. Anda anak-anak muda tahulah betapa sering orang jual minuman keras yang oplosan itu bisa dengan mudah kan Anda peroleh di pinggir-pinggir jalan gitu. Mungkin ini anak-anak baik nih ya, nggak pernah lah oplosan kan ya. Tapi kita tahu persis itu ada. Nah, Deddy adalah tipe orang yang bilang ini nggak boleh, bongkar semua. Oke. Dia datang ke sebuah rumah yang kelihatan rumah itu sudah dibangun dengan sangat baik. Di situ ada usaha dan segala macam. Dia bilang ini di tanah siapa? Bukan tanah mereka. Bongkar aja. Oke. Ya, terkesan jahat sih. Ya bayangkan si keluarga itu harus kehilangan rumahnya. Tapi dia lakukan itu. Nah, saya mau bilang orang seperti ini kita butuhkan saat ini saudara-saudara. Ya, kita butuh orang kayak gini. Ini jangan kayak misalnya Anda nih mahasiswa ya. Ada dosen yang kalau Anda terlambat 1 jam aja, dia bilang kumpulkan paper pada jam 10 pagi hari Selasa. Anda kumpul ini hari Selasa tapi jam 11. Diterima nggak? Ini mahasiswa yang baik nih. Mas Ade lagi simulasi di kelas ini. Saya mau bilang bahwa Kangen. kalau ada dosen yang mengizinkan, boleh jam 12. Kalau Anda datang dengan maaf bang ini mesin printernya rusak segala macam. Kalau dosen yang benar dia bilang nggak ada cerita. Saya udah bilang jam 10, kamu ngasih jam 12. Itulah Deddy Mulyadi. Aturannya bilang bahwa di sini bukan untuk membangun bangunan wisata. Kamu bangunan wisata, kamu bikin rumah, saya udah bilang, bukan saya yang bilang, bahkan pejabat saya sebelum ini udah bilang bahwa jangan study tour. Dia tetap bikin. Dan ternyata untuk keuntungan si guru-guru juga misalnya gitu. Dia bilang bahwa saya skors dia bilang untuk sementara ya. Untuk sementara saya skors. Itu pemimpin yang kita butuhkan menurut saya. Ya. Saudara-saudara, kami harus iklan dulu hanya di catatan demokrasi. Kang Eko udah greget mau nanggapin soalnya. Apakah juga dibutuhkan oleh Kang Eko? Saat lagi dijawab ya. Kami akan kembali untuk ada catatan demokrasi.
Langsung aja ke Eko tadi. Jadi saya menonton tadi YouTube-nya Lucky Hakim, siapa Baim Wong dan lain-lain. Kita terhibur semua. Tapi kalau masa levelnya gubernur sama Ya karena kita sebagai influencer pengguna media sosial senang tuh dengan hal yang kontroversi kan. Jadi kita terhibur. Tetapi bagi kita seorang gubernur sekali lagi tidak cukup di situ. Karena itu dia yang lebih kita butuhkan dari seorang gubernur adalah kerja-kerja teknokratiknya. Misalnya tadi bagaimana sentuhan dia sama masyarakat, jangan ke studi tour. Yang penting kan bagaimana mengurangi beban keluarga untuk sekolah kan. Jadi harusnya bukan itu titiknya. Apa kau, Eko? Ih, goblok banget si Eko ini. Itu kan goblok banget si Eko ini. Bagaimana Jawa Barat bisa mengurangi beban orang tua untuk pendidikan anaknya. Misalnya memberikan pendidikan gratis. Itu yang kita tunggu. Ketika dia bongkar rumah. Bukan cuma satu rumah. Tapi apa program Jawa Barat untuk pembangunan perumahan di Jawa Barat. Itu yang jauh lebih penting. Kalau efek kejut di awal kan, efek kejut di awal tanpa basa-basi. Efek di awal itu akan menjadi pencitraan apabila tidak diikuti oleh gerakan-gerakan lanjutan. Tapi kalau besok ada gerakan itu, ya sudah. Tapi ada memang gebrakan lanjutannya. Gitu loh, maksud saya. Ya, ini kan masih terlalu awal. Kalau saya sih percaya buktinya dia sukses. Berapa belas tahun tadi disebut? Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah konsep misalnya Kang Deddy bagaimana meringankan beban orang tua untuk pendidikan di Jawa Barat dengan kayak gitu. Yang kita apa? Dengan cara ikut study tour gitu. Goblok banget sih ini, siapa ini? Gini aja deh, lo bilang di puncak itu adalah gebrakan doa, pencitraan doang. Enggak. Kang Deddy itu membersihkan hilernya dulu. Itu hilernya. Baru menuju ke hulu. Bukti dia bekerja menuju ke hulu apa? Membersihkan, menormalisasi yaitu area-area sungai-sungai yang dihuni oleh penduduk. Ganti ruginya itu kebanyakan tuh Kang Deddy juga terlibat dana pribadinya loh untuk ngasih ganti rugi. Lu nggak ada otak ngomong kayak gitu lo bang, kayak emang nggak ada otak lo berarti. Asli aku skip di situ ya guys ya, udah kesel banget. Ih. Nggak tahu apa-apa tentang Kang Deddy, tapi ngomong itu kayak seolah tahu banget. Itu bukti lah itu yang mengenai banjir itu. Kan dibilang kan area puncak itu harus dibersihkan. No, itu hilir sudah di Kang Deddy fokuskan, sudah dieksekusi, ya. Tapi menuju ke hulu juga Kang Deddy lakukan. Bukti bahwa ini itu bukan hanya cuap-cuap doang, serentak gerakannya tersebut. Makanya guys, teman-teman yang suka untuk kita terus kawal Kang Deddy supaya orang-orang seperti ini terpinggirkan, kita akan up di channel Derby. Sudah saya klik linknya, sudah saya tulis, saya pin linknya di kolom komentar. Klik aja, situ kita akan update. Sehari 1-2 video saya akan up tentang Kang Deddy. Thank you guys, bye bye.